Pada aktivitas seperti menulis, menonton TV, akan sangat nyaman bila jaraknya dekat. Mata juga sering terasa mudah lelah, kita harus memicingkan mata untuk melihat yang jauh, kadang-kadang juga bisa disertai dengan nyeri kepala, dan juga tidak jarang disertai dengan mata juling. Halo sahabat RSUI, perkenalkan saya Dr. Anissa Wicaksono, dokter spesialis mata Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pandangan muram, harus memicingkan mata saat beraktivitas sehari-hari, pastinya sangat mengganggu ya. Apakah ini salah satu gejala dari rabun jauh? Untuk lebih lengkapnya, simak lebih dalam penjelasan dan pengobatan tentang rabun jauh di video ini ya. Rabun jauh atau bahasa kedokterannya adalah miopia, adalah suatu kondisi di mana seseorang bila melihat benda yang berada pada jarak yang jauh itu buram. Namun untuk benda-benda yang berada pada jarak yang dekat biasanya terasa lebih jelas. Rabun jauh atau miopia biasanya terjadi bila cahaya yang masuk ke mata membiaskan benda jatuhnya di depan retina, sehingga benda yang berada pada jarak yang jauh akan terlihat buram. Umumnya ini terjadi apabila seseorang memiliki panjang bola mata yang lebih panjang dari normal atau kondisi refraksi mata kita yang lebih kuat, sehingga cahaya tersebut terbias jatuh di depan retina. Rabun jauh atau miopia merupakan kondisi multifaktorial yang artinya ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi terbentuknya miopia. Di antaranya ada hal yang tidak bisa diubah ataupun yang bisa diubah. Hal yang tidak bisa diubah misalnya ras dan genetik. Hal yang bisa diubah adalah faktor eksternal, di antaranya adalah kebiasaan kita beraktivitas di luar ruangan, serta kebiasaan kita dalam beraktivitas jarak dekat sehari-hari. Gejalanya dapat berupa buram bila melihat jauh, akan merasa lebih nyaman bila melihat dekat, dan pada aktivitas seperti menulis, menonton TV akan sangat nyaman bila jaraknya dekat. Mata juga sering terasa mudah lelah, kita harus memicingkan mata untuk melihat yang jauh, kadang-kadang juga bisa disertai dengan nyeri kepala, dan juga tidak jarang disertai dengan mata juling. Rabun jauh bisa dikontrol dan bisa dibantu untuk penglihatan sehari-hari. Bisa dibantu menggunakan kacamata ataupun lensa kontak berukuran minus. Dengan berkembangnya teknologi kedokteran, saat ini memang sudah ada pilihan lensa-lensa khusus yang dapat membantu agar miopia tidak menjadi berat atau menjadi progresi. Untuk menghilangkan miopia sendiri, saat ini pilihannya memang berupa terapi intervensi. Untuk menghilangkan ukuran minusnya, bisa menggunakan lensa kontak keras khusus ataupun berupa pembedahan. Penanganan dari rabun jauh atau miopia baiknya memang berkonsultasi dulu ke dokter spesialis mata agar bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan lebih baik bila dilakukan sedini mungkin. Pilihan tata laksananya dapat berupa kacamata, lensa kontak lunak, lensa kontak keras, lensa kontak ortokeratologi, terapi farmasi atau obat-obatan, atau bila memungkinkan bisa juga dilakukan pembedahan seperti yang sudah dikenal ya, misalnya LASIK. Mencegahnya bisa dilakukan dengan modifikasi kebiasaan kita, seperti beristirahat saat melihat layar atau gadget setiap 20 menit penggunaan dengan melihat jarak sejauh 20 kaki. Juga menjaga pencahayaan yang baik saat membaca dan jarak yang baik, yakni 33 hingga 40 cm. Yang tidak kalah penting adalah mencegah miopia progresi, yaitu dengan memastikan bahwa anak-anak yang memiliki gejala miopia diperiksakan lebih cepat ke dokter spesialis mata. Rabun jauh atau miopia memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun terdapat beberapa upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata Anda dari sekarang.
Segera konsultasikan ke dokter spesialis mata jika rabun jauh sudah mengganggu kualitas hidup Anda sehingga dapat mencegah gangguan mata berat lainnya. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya.